Pendahuluan. 1. Latar belakang. Tema PKM 2025, Kemandirian Pangan, Energi di Medan. Judul PKM RSH, Model Manajemen Rantai Pasok Produk Pangan Lokal Berbasis Digital di Medan. Pertumbuhan konsumsi pangan di Medan sebagai kota metropolitan menunjukkan tren yang meningkat. Namun, rantai pasok produk pangan lokal masih menghadapi berbagai kendala seperti distribusi yang tidak efisien, fluktuasi harga, keterbatasan akses pasar bagi petani, serta kurangnya transparansi informasi. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan 2023, sekitar 35% hasil panen tidak terserap pasar secara optimal. 1-2 Tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi extending rantai pasok produk pangan lokal di Medan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan digitalisasi dalam setiap tahap rantai pasok. Yang ketiga, mengembangkan model manajemen rantai pasok berbasis digital. Yang keempat, menguji efektivitas dan kelayakan model digital dari segi efisiensi distribusi akses pasar. Yang kelima, menyusun rekomendasi strategis untuk implementasi berkelanjutan. 3. Manfaat penelitian. Yang pertama itu ada peningkatan kesejahteraan petani dan UMKM. Kedua, penguatan ketahanan pangan lokal. Ketiga, pengurangan biaya logistik dan distribusi. Yang keempat itu ada keutamaan penelitian. Yang pertama ada efisiensi dan pengurangan biaya logistik. Yang kedua, inovasi sistem pelacakan produk pangan berbasis digital. Yang ketiga, pengembangan platform SCM berbasis kebutuhan lokal. Yang kelima, ada temuan yang ditargetkan, yaitu peningkatan efisiensi distribusi hingga 25%. Yang kedua, peningkatan daya saing produk pangan lokal sebesar 30%. Adopsi teknologi oleh minimal 80% pelaku rantai pasok peserta uji coba. Yang keenam, ada distribusi terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan framework manajemen rantai pasok berbasis digital di sektor pangan lokal serta pendekatan teknisi adaptif pada model SCM yang mengintegrasikan teknologi informasi. Yang ketujuh, ada luaran penelitian, artikel ilmiah terindeks SINTA, model konseptual atau framework manajemen rantai pasok digital lokal. Bab 2 yang berjudul tinjauan pustaka, teori rantai pasok atau supply chain management. Manajemen rantai pasok atau SCM adalah koordinasi strategis dari fungsi-fungsi bisnis yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan di dalam suatu jaringan supply chain. Elemen SCM meliputi struktur jaringan supply chain, proses bisnis supply chain, komponen material supply chain. SCM memerlukan kolaborasi antara semua aktor dalam rantai mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Tujuan strategi dalam rantai pasok itu ada produk bervariasi, ketepatan waktu distribusi, efisiensi biaya, kualitas terjaga. Nah, di sini terdapat perbandingan dengan riset terdahulu. Itu ada tabel tahun 2002, fokus e-commerce pangan lokal. Kekurangan tidak fokus pada sistem rantai pasok. Yang kedua ada tahun 2021, fokus strategis digital UMKM tidak menyentuh integrasi teknologi pelacakan. Yang ketiga ada tahun 2025, SCM digital lokal, kekurangan inovatif berbasis data lokal dan teknologi baru. Bab 3 itu ada metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan pendekatan mixed methods. Teknik analisis data mencakup analisis deskripsi kuantitatif, analisis teknik matematik kualitatif, evaluasi usability dengan sistem usability slate atau SUS. Yang keempat, uji reliabilitas rem alpha. Lokal penelitian itu pelaku rantai pasok pangan di Medan seperti petani, distributor, pengecer, dan konsumen lokal. Desain penelitian itu ada 3 tahap.
utama. Yang pertama perencanaan, kedua pengumpulan data, ketiga analisis dan evaluasi model. Nah, itu hasil tabel penyimpulan hasil didasarkan pada trivaluasi temuan lapangan dan pengujian model. Nomor 1 itu jenis hasil yang dikumpulkan, data pelaku rantai pasok atau petani distributor UMKM. Metode pengumpulannya itu menggunakan survei wawancara. Waktu pengumpulannya itu bulan 1 sampai ke 2. Keterangan untuk pemetaan rantai pasok dan identifikasi kebutuhan. Yang kedua itu ada foto tipe sistem digital rantai pasok. Metode pengumpulannya itu dokumentasi pengumpulan pengembangan sistem. Waktu pengumpulannya itu bulan 3 sampai ke 4. Keterangannya berisi UI atau UX, database dan logika sistem. Nah, di sini banyak ya tabelnya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke 3,9 penyimpulan hasil tabel. Penyimpulan didasarkan pada triangulasi temuan, lapangan dan pengujian model. Tabel pertama itu jenis hasil yang dikumpulkan, data pelaku rantai pasok atau petani distributor untuk UMKM. Metode pengumpulannya itu survei wawancara. Waktu pengumpulan itu bulan 1 sampai 2. Keterangan untuk pemetaan rantai pasok dan identifikasi kebutuhan. Itu ada kedua, 3 sampai ke 7. Di situ tertera jenis hasil yang dikumpulkan, metode pengumpulannya, waktu pengumpulan, dan keterangannya. Nah, bab terakhir itu ada yang berjudul anggaran dan jadwal pelaksanaan. Rincian anggaran itu yang pertama ada komponen, yang pertama survei dan pengumpulan data. Jumlahnya itu ada 100.000, keterangannya transportasi dan alat tulis. Yang kedua pengembangan platform 600.000, keterangannya domain, hosting, UI. Yang ketiga pelatihan pendampingan, jumlahnya 300.000, keterangannya modul, konsumsi, sewa tempat. Yang keempat dokumentasi dan publikasi, jumlahnya 500.000, keterangannya foto, video, laporan kegiatan. Yang kelima ada evaluasi dan koordinasi, jumlahnya 200.000, keterangannya kuesioner pengujian lanjutan. Yang keenam itu ada operasional tim dan koordinasi, jumlahnya itu 500.000, komunikasi dan koordinasi lapangan, total semua 2.200.000. Dan ini tabel jadwal pelaksanaannya. Kegiatannya yang pertama itu survei dan pemetaan rantai pasok pangan eks lokal bulan pertama. Yang kedua identifikasi aktor dan stakeholder petani distributor UMKM itu bulan pertama dan bulan kedua. Yang ketiga perancangan sistem digital, platform atau APP dan dashboard itu bulan kedua dan bulan ketiga. Yang keempat pengembangan dan pengujian prototipe sistem itu bulan ketiga dan bulan keempat. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem ke pengguna itu bulan keempat. Yang keenam implementasi sistem secara terbatas itu dilaksanakan bulan 5. Yang ketujuh monitoring dan evaluasi kinerja rantai pasok digital dilaksanakan bulan 5 sama bulan 6. Revisi dan optimalisasi sistem itu bulan 5 dan 6. Penyusunan laporan akhir dan diseminasi hasil itu bulan ke-6. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf.